Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexandra Hutagalung dari Psikologi Angkatan 2023, Kepala Bidang Pembinaan Imakris UM tahun 2025. Oke Kak, nah menurut Kak Lexa, bagaimana mahasiswa Kristen memaknai peristiwa wafatnya Yesus Kristus sebagai bentuk pengorbanan bagi keselamatan manusia? Kalau mahasiswa Kristen memaknainya adalah sebagai kemenangan rangkaian keselamatan atas dosa. Jadi itu adalah bentuk kasih dan kerendahan hati paling tinggi dari Tuhan kepada umat manusia. Jadi kita mempercayai bahwa sebelum pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, itu manusia sangat amat berdosa dan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu Tuhan berinkarnasi turun ke dalam dunia ini dan menjadi sama-sama seperti kita merasakan apa yang kita rasakan, kesakitan yang kita rasakan di dunia ini, dan menyelamatkan kita dengan disalibkan di kayu salib tersebut. Oke, nah menurut Kak Lexa nih, nilai-nilai apa dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Kalau menurut saya, ya karena gimana ya, kita kan sudah melihat bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana Tuhan sangat rendah hati mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang berdosa ini. Jadi untuk kehidupan kita di kampus ada baiknya untuk kita selalu rendah hati untuk setiap pencapaian kita, karena ya itu tadi, yang paling tinggi di dunia ini saja rela merendahkan dirinya, apalagi kita yang sebenarnya bukan siapa-siapa ini. Oke, kemudian bagaimana pemahaman tentang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus dapat mempengaruhi sikap moral dan spiritual mahasiswa? Rangkaian keselamatan itu wafat dan kebangkitan Yesus Kristus seharusnya dapat kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harusnya semakin termotivasi untuk menjadi semakin baik lagi setiap harinya, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dan kita harus memaknai itu. Kita harus bersukacita atas penebusan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita harusnya sudah berusaha untuk tidak berdosa lagi, dan kita harus memaknainya dengan tekun dan rajin dalam setiap perkuliahan kita. Oke, kemudian mengapa peristiwa penyaliban Yesus Kristus menjadi pusat ajaran keselamatan dalam iman Kristen yang juga dipelajari oleh mahasiswa teologi? Oke, kenapa menjadi pusat ajaran dalam iman Kristen? Karena kekristenan berpusat di situ. Kita tidak mungkin memiliki iman yang kita miliki sekarang atau pengetahuan yang kita miliki sekarang kalau kita tidak membahas peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, istilahnya siapa sih yang kalau misalkan kita secara manusiawi ya, kita berpikir mana mungkin sih Tuhan turun ke dunia ini dan mau sebegitu hinanya disalib gitu, di kayu salib. Dan kalau misalkan secara manusiawi juga, kita misalkan ambil contoh seorang bos, tidak mungkin seorang bos itu mau menjadi bawahannya gitu kan. Jadi kita memaknai itu sebagai suatu anugerah kasih Tuhan kepada umat manusia, sehingga dia mau bersama-sama dengan kita, dan lebih lagi ke titik paling rendah, yaitu penyaliban, untuk menyelamatkan kita dari maut tersebut, dari kematian tersebut, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus sekarang, gitu. Lanjut nih Kak, bagaimana mahasiswa dapat merefleksikan makna penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus dalam menghadapi tantangan akademik dan kehidupan sosial? Tuhan Yesus sudah melewati banyak sekali penyiksaan dan kesedihan
untuk menebus dosa kita. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus juga bangkit dari kubur itu dan memperlihatkan kemuliaannya. Oleh karena itu, mahasiswa-mahasiswa Kristen harusnya juga memiliki semangat dalam melalui masa perkuliahan, karena ya kalau kita bandingkan ya peristiwa penyaliban dengan perkuliahan, pasti lebih susah saat melewati masa-masa penyaliban tersebut, teman-teman. Jadi Tuhan sudah mencontohkan resiliensi yang begitu kuat, teman-teman. Jadi kita juga harus bisa resilience, mencerminkan anak Tuhan Yesus di tengah dunia, menjadi garam dan terang selalu. Seperti itu. Oke, kemudian apa pesan yang ingin kakak sampaikan terkait hari wafatnya Yesus Kristus? Mari kita menghayati keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita menghayati kasih Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan yang begitu besar, dengan jangan lupa juga ke gereja dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi garam dan terang seperti yang Tuhan Yesus selalu ajarkan, kasihi Tuhan dan kasihilah sesama manusia, karena itu adalah hukum yang paling utama. Semangat semuanya. Oke kak, satu kata dan apa makna kata yang kakak ucapkan terkait hari wafatnya Yesus Kristus? Apa ya? Anugerah. Kenapa anugerah? Karena bukan berarti kita kayak, ya Tuhan meninggal, enggak gitu ya. Tapi maksudnya adalah Tuhan menganugerahkan hidupnya bagi kita, hidupnya di dunia ini. Memang ini agak konsep teologi yang lumayan kompleks ya teman-teman. Tapi Tuhan yang begitu agung dan mulia, Dia rela untuk mengecilkan dirinya, mengosongkan diri untuk turun ke dunia bersama-sama dengan kita dan turun ke dalam maut dan menyelamatkan kita dari maut tersebut dan menang atas dosa. Oleh karena itu adalah suatu anugerah bagi kita. Kita adalah manusia yang bukan siapa-siapa sebenarnya teman-teman. Jadi value kita adalah lewat pengorbanan Tuhan itu, cinta kasih Tuhan kepada kita itu adalah anugerah bagi kita yang diberikan secara cuma-cuma. Seperti itu, Kak. Oke, sebelum berakhir nih Kak, adakah potongan ayat Injil yang kakak imani dan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kakak sehari-hari? Oke, aku izin nyontek ya, Kak. Oke, sebenarnya harusnya hafal, semua orang Kristen harusnya hafal ini. Tapi karena aku takut salah, jadi kita lihat supaya tidak ada kekeliruan. Itu dari Yohanes 3 ayat 16. Sebentar. Ini salah satu inti dari kekristenan yang selalu dijadikan ayat hafalan. Kayak Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, terakhir, adakah closing statement dari kakak untuk teman-teman yang nonton? Oke, untuk teman-teman yang nonton, semangat perkuliahannya, dan untuk teman-teman Imakrister, mahasiswa Kristen yang ada di BK atau di FIP atau di UM Raya ini, semangat berkuliah, ingat selalu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, selalu syukuri setiap pelajaran yang Tuhan kasih dalam hidup kita, baik menurut kita itu duka atau suka, selalu bersuka cita senantiasa, dan jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa datangi Makris.